Perjanjian lama juga dalam Alkitab ada tuh yang membangkitkan orang mati, orang yang mau dibangkitkan udah mati, orang yang membangkitkan sudah mati. Kalau Nabi Isa, dia membangkitkan orang mati, orang matinya belum dikubur. Dianya masih hidup. Kalau ini enggak, saya belajar sembari mencari tahu ini Islam itu seperti apa. Dari atas ke bawah, kiri ke kanan, depan ke belakang. Saya mencari kelas, mana tahu ada kelas yang programnya khusus merakit bom dan melatih jihadis untuk pengantin peledak ya begitu. Nggak ada. Saya dapatkan hanya orang yang belajar Fathul Bari, Fathul Mu'in, Fathul Qorib, Yakut Nafis, Kitab Kuning, apalagi Bukhari Muslim, Sahih Bukhari Muslim, Sahih. Ini apaan sih? Terus yang di mana tuh pesantren itu yang mana dong radikalnya? Dari pesantren ke pesantren, dari tempat ke tempat, termasuk saya mondok selama beberapa tahun di salah satu pesantren. Ini nggak ada saya temukan jenis-jenis radikal, jenis-jenis terorisme, atau cikal-cikal bakal, atau gerakan-gerakan yang menjurus ke arah situ. Nggak ada sama sekali saya temukan. Sehingga, di saat itu, ketika akal sehat dan hati nurani sama-sama bekerja dengan normal, hidayah yang sesungguhnya datang, Ustaz. Dia datang. Loh, kalau sudah begini, ternyata saya hanya termakan fitnah dari media massa, dari media-media mainstream, dari media-media kafir yang terus menyudutkan orang Islam, ajaran Islam, ajaran Al-Quran, yang mana ajaran Al-Quran syarat dengan terorisme, kebengisan, kesadisan, radikalisme dan sebagainya. Saya tidak menemukan. Nah, ketika akal sehat dan hati nurani bekerja bersama-sama, disitulah saya lalu kemudian tiba-tiba saja Ustadz saya menangis. Saya menangis sejadi-jadinya, dan di hadapan para santri, teman-teman saya yang masih santri, saya mengangkat jari satu saya begini. Terus saya menangis, bukan cuma air mata yang turun, ingus juga astagfirullah, juga ikut turun ya begitu, sampai nangis sejadi-jadinya saya. Allahu Akbar kata saya. Wahai saudara-saudaraku, teman-temanku seakidah, wahai kaum muslimin, lihatlah. Ishhadu bi anal muslimin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa yang dikatakan teman saya sama Ustadz yang kebetulan lewat melihat aksi kocak saya itu. Mereka bilang saya kocak, padahal saya sudah nangis-nangis. Nggak ada yang lucu di situ. Saya nggak sedang tertawa atau membuat sebuah gerakan. Saya nangis secara spontan, nggak tahu kenapa. Karena hati saya sudah mengatakan saya telah memfitnah Islam sudah sekian lama. Bahkan sejak dari perut saya sudah memfitnah Islam. Serasa dari perut kandungan ibu saya sudah memfitnah Islam. Ya. Tetapi saya tidak menemukannya. Maka lihatlah hari ini saya mengaku bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Loh, itu gendeng ya itu santriku loh. Siapa di santri baru itu yang mu'alaf itu loh. Loh, jangan-jangan gini ngene apa sudah Islam kok syahadat katanya. Sudah Islam kok masih syahadat. Udah nyantri bertahun-tahun di sini masa masih mau syahadat sekarang? Emang apa maksudnya? Mereka nggak tahu santri mereka, teman mereka yang selama ini setempat tidur dengan mereka, senampan dengan mereka itu sebenarnya bukan santri, tetapi adalah penyusup yang masuk mencari tahu keburukan-keburukan Islam seperti mana yang diberitakan oleh media-media mainstream, media-media massa. Set berpadu, berjalan normal, Ustaz, hidayah itu yang akan datang. Hidayah akan datang sesungguhnya, dan betapa manis hidayah itu. Yang dari beberapa tahun, nyaris 3 tahun itu saya sholat dengan pura-pura, puasanya dengan pura-pura, belajarnya dengan pura-pura, bersedekahnya dengan pura-pura. Ya namanya juga kan orang menyamar kan. Ya kalau dalam Kristen disebut dengan dakwah rayap ya. Apa namanya? Evangelisasi rayap ya. Evangelisasi rayap itu maksudnya masuk ke dalam, menghancurkan dari dalam, seperti balok kelihatan bagus, ditendang ternyata udah kapur semua, itu udah serbuk semua, udah hancur tuh ternyata. Itu rayap bekerja seperti itu. Nah seperti itu saya masuk, mereka nggak tahu kalau saya seperti itu. Mereka cuma taunya aja saya itu adalah mu'alaf. Kecuali di kampung saya mereka tahu saya pendeta, ya lulusan sekolah pendeta, atau teman-teman saya tahu. Tapi yang orang santri-santri dan para ustadz di Jawa itu kan nggak tahu saya. Mereka cuma tahu ini mu'alaf dari Manado. Tapi mereka nggak tahu saya sedang
saya adalah seorang pendeta yang kemudian masuk Islam dengan tidak ikhlas, mencoba mencari tahu Islam dari dalam, mencoba mencari berita, mencoba menjurnalisasi keadaan Islam dari dalam, tetapi tidak menemukan. Akhirnya hidayah itu datang. Saya berteriak-teriak, loh ini orang emang siapa sih? Dia kan sudah syahadat, dia kan sudah lama masuk Islam, sudah nyaris 3 tahun ini kok udah itu juga dia udah di pesantren. Ngapain sih syahadat lagi? Apa dia udah kesambet kali? Yang lain bilang kesambet kali itu orang, nggak tahu kesambet kali. Padahal mereka nggak tahu saya sedang menangisi keburukan saya sendiri yang selalu memfitnah Islam dengan begitu kejinya tanpa cross check kebenarannya dari dalam. Justru saya mencari kesalahan, saya nggak temukan ajaran Islam seperti itu. Ya, ajaran apapun tidak akan pernah saya temukan dalam Islam yang keliru, yang ajaran keliru manapun saya tidak temukan dalam Islam. Dan fitnah-fitnah saya seperti yang difitnahkan oleh Saifuddin Ibrahim itu sudah saya alami sebelumnya dan saya kapok, ampun saya. Mohon ampun saya wahai orang Islam, mohon ampun saya wahai Muhammad, mohon ampun saya wahai Allah, wahai Tuhanku. Aku bersujud memohon ampun atas fitnah yang aku selalu utarakan, yang selalu aku lakukan terhadap Islam selama ini. Tidak ada seperti itu, tidak ada seperti yang dikatakan oleh si Saifuddin Ibrahim itu sama Kacit, nggak ada seperti itu, nggak ada. Yang saya lihat kekerasan, nggak ada. Yang ada itu hanyalah santri-santri yang mempelajari kitab, mempelajari tentang hidup bertawakal, hidup zuhud, hidup secara wara, hidup secara qanaah, ya, hidup sesuai dengan tuntunan ajaran Islam dan mempraktekkan hukum kasih yang sebenarnya. Itu yang saya tahu dari pondok pesantren dan dari penyelidikan saya selama kurang lebih 3 tahun. 2009, 2 Februari 2009. Tapi syahadat yang sebenarnya itu hidayah datang tahun 2011 ya. Sekitar mendekati 2012 ya, penghujung 2011. Nggak ada, saya nggak kerja sama atau mungkin mendapat surat tugas ya, tidak seperti itu. Yang benar saya pelayanan di Papua. Karena sudah 5 tahun saya dari sekolah sampai lulus, sampai pelayanan, sampai praktek, sampai magang, sampai praktek itu saya di Papua nggak pulang-pulang ke kampung halaman, saya pulang ke kampung halaman dulu di Manado begitu ya. Di Manado saya berapologetik ya, kemudian bertemu dengan lawan yang yang lumayan keras juga ya begitu ya, pengetahuan Islam dan pengetahuan perbandingan agamanya. Dan ketika statement saya patah, kemudian saya masuk Islam pada saat itu ya. Bukan pada saat itu, beberapa hari setelah kita berdialog. Jadi dialog kami bukan sejam 2 jam ya, tapi berhari-hari begitu. Sambung terus, nggak sambung secara langsung, sambung di telepon. Ya. Zaman simpati PD kalau nggak salah ya waktu itu. Telepon ya. Setelah ditelepon, saya kemudian masuk Islam. Nah, masuk Islamnya di mana? Apa caranya gimana? Ya caranya dengan tentu saja memang legal ya, karena saya mendatangi Kementerian Agama. Jadi akses masuknya kan bebas saya. Saya mualaf kok nih, udah punya suket pindah agama kan, surat keterangan pindah agama. Jadi saya masuk ke sekolah manapun nggak ada yang curiga. Padahal ini kan cuma secari kertas yang nggak ada berguna. Yang benar itu adalah di dalam hati saya. Nah, dalam hati saya seperti yang sudah saya ceritakan tadi, sampai saya menemukan hidayah yang sesungguhnya di tahun 2011 penghujung ya. 2012 ya, 2012 penghujung, mohon maaf. 2012 penghujung 2012. Jadi datangnya hidayah itu yang sebenarnya itulah saya anggap saya masuk Islam tahun 2012, bukan 2009. Sebab 2009 itu pura-pura banget gitu ya. Munafik banget begitu. Ya, munafik banget. Baik. Almarhum ya orang yang berdialog dengan saya almarhum sudah meninggal ya. Kakak kelas saya sebetulnya ya. Di desa saya. Kakak kelas di mana? Di desa saya sendiri. Maksudnya kakak kelas dulu waktu kami SD, kami SD itu satu sekolah ya. Terus begitu besar kan namanya kita masih kecil, teman kecil ya begitu ya. Teman kecil, sayanya sekolah pendeta, dianya enggak sekolah ustadz sih, tapi bukan ustadz juga sih dianya, cuman orangnya taat begitu, terus selalu mendekat, selalu menghadiri pengajar pendidikan begitu kajian begitu ya, dia selalu hadir, sehingga ya untuk orang awam dan untuk orang yang bukan orang awam sih, untuk standarnya dia punya standar ya begitu, untuk kalangan
menengah ke atas keilmuannya, dia punya standar lah begitu. Sebab dia sering menghadiri majelis-majelis tadabur ilmu, apa namanya, majelis-majelis ta'lim ya begitu ya, ta'lim wa ta'lum ilmu ya. Nah, artinya itulah yang menjadi cikal bakal. Karena kami berteman, ya udah secara akrab, ya udah kita bicaralah masalah akidah kita. Akidahmu begini, akidahmu bukan ke akidahmu seperti ini, bukan ke akidahku seperti ini. Bagi kalian akhirnya karena kita berteman, bahas masalah agama pun kita tidak merasa rancu, merasa risih atau merasa kurang enak ya, karena memang kita ada teman akrab dan teman-teman kecil yang bisa dibilang nyaris seperti rasanya seperti keluarga begitu. Jadi nggak ada perasaan tersinggung atau apa enggak ya begitu. Nah, pembahasannya itu cuma tentang tauhid melawan trinitas saja. Ya, pembahasannya apa? Ya tentang tauhid versus trinitas saja. Jadi sebelum ada StreamYard, sebelum ada Geraha Mu'alaf, sebelum ada orang-orang rame Facebook, kami sudah berapologet, tapi apologet versi jalanannya atau versi yang ada di versi Delta ya, versi kampung begitu, versi apa namanya? Versi dunia nyata lah begitu kan. Hanya tentang seputaran tauhid, di mana akhirnya Al-Ikhlas bisa mematahkan seluruh statement tentang Trinitas. Surat Al-Ikhlas kalau bisa dijabarkan secara benar, ini asal dia punya akal sehat dia pasti kalah itu. Gak usah pakai iman dulu, akal sehat dia pasti kalah kalau bisa menjabarkannya. Dan teman saya itu bisa menjabarkannya dengan benar, dan saya kalah ya. Tentang katakanlah Tuhan itu S1 ya, Ahad. Nah, mana Tuhanku kan bukan Ahad. Tuhanku kan arba'ah. Ya kan? Tuhanku kan seperti itu. Kemudian Allahus Somad. Nah, Allah tempat meminta. Tuhanku kan meminta berkat. Jadikanlah roti ini menjadi banyak dan ikan ini menjadi banyak. Yang 5 roti dan 2 ikan menjadi 5.000, bisa dimakan 5.000 orang kan? Dia meminta berkat, dia meminta loh Ustaz. Kemudian apa lagi? Lam yalid wa lam yulad. Tanggal 25 Desember kan sudah jelas. Kalau Tuhan dilahirkan, afwan jiddan, dia keluar dari kemaluan, afwan, mohon maaf sekali kan. Itu terlalu rendah sekali untuk Tuhan kan begitu. Kenapa harus ikut dari situ? Kenapa enggak? Apa perlu seperti itu? Dan yang namanya kelahiran berarti awal dari kehidupan. Kemudian diakhiri dengan pasti akan yang namanya lahir pasti mati kan. Orang itu kalau sudah dilahirkan pasti akan menemukan dengan akhir cerita yaitu kematian. Dan benar. Ya. Beberapa oknum Hansip Romawi berhasil menyelesaikan perkaranya. Selesai. Menghadiahkan maut kepadanya. Tuhan apa itu? Walam yakullahu kufuwan ahad. Walam yakullahu kufuwan. Dan tidak ada yang setara dengannya. Setara dengan, saya paling hobi dengan film-film fiksi. Kalau disetarakan dengan tokoh Superman saja itu enggak. Atau tokoh Sun Gokong misalnya, ini kan cerita fiksi itu enggak setara. Di mana dia tidak bisa membela dirinya saat dia mau dianiaya. Tidak ada yang setara dengannya, setara dari ketampanan. Ada yang lebih tampan darinya kalau yang digambar itu yang kalian klaim wajah aslinya. Ya. Karena dia lewat, orang itu biasa. Di zaman Nabi Isa orang lewat, Nabi Isa lewat, orang itu biasa. Oh itu sih ya, dia Nabi Isa bin Maryam, Isa bin Maryam. Oh iya, mereka tahu. Oh iya, mereka tahu. Biasa aja. Tapi ada satu orang yang rupanya rupawan, yang wajahnya rupawan, yang ketika dia lewat, tangan putus teriris pisau nggak kerasa. Dari segi wajah ada yang setara dengannya. Segi wajah. Segi apa lagi? Segi mujizat. Mujizat apa? Mujizat kelahiran. Kalau dia lahir tanpa ayah, tapi dia punya ibu namanya Maryam. Ada loh yang lahir seperti Adam dan Hawa kan? Melkisedek, tidak beribu, tidak berbapa, tidak berawal, tidak berakhir kan? Bacalah Alkitab itu. Melkisedek tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak berawal, tidak berakhir. Ya, Adam parah lagi itu, nggak punya bapak, nggak punya ibu, tahu-tahu lahir dari
keluar, toto nongol dari perut bumi, dibuat dengan tangan Allah, dibuat, ditenun, di ukir oleh tangan, oleh kuasa Allah kun fayakun ya. Hawa lebih aneh lagi, bukan mujizat lagi ya, sudah aneh saya rasa, karena dia lahir dari seorang ibu, lahir dari seorang. Terus mujizat apa yang membuat dia tidak ada yang setara? Tuhanku yang kini tidak ada yang setara dengannya. Kalau setara itu bukan Tuhan, sebab Tuhan harus lebih unggul dari yang lain, yang selain Tuhan, kan begitu. Nah, tidak setara dari mana? Dari mujizat. Dari segi mujizat membangkitkan, misalnya ada tuh yang bisa membangkitkan yang mati, ya, burung di penggal-penggal, dicincang-cincang, dibagikan ke setiap gunung, setiap tempat, terus disatukan lagi, menyatu, hidup lagi. Nah, Ilya di perjanjian lama juga dalam Alkitab ada tuh yang membangkitkan orang mati, orang yang mau dibangkitkan udah mati, orang yang membangkitkan sudah mati. Kalau Nabi Isa, dia membangkitkan orang mati, orang matinya belum dikubur, dianya masih hidup. Kalau ini enggak, saya datang ke kuburan, bangunin tuh orang di dalam kuburan. Begitu orang dalam kuburan bangun, ngapain lu bangunin gua? Oh, gue minta lu bangkitin orang, bangunin orang yang ini, yang udah mati juga. Nah, lebih mujizat mana yang di perjanjian lama dengan mujizat kebangkitan yang dilakukan oleh Nabi Isa? Terus walam yakullahu kufuwan ahadnya di mana Tuhanku yang waktu itu? Ini kalau akal kita bergerak, malu sebenarnya. Lebih ke malu saya. Bukan langsung beriman atau mengakui kekalahan, lebih ke malu begitu. Tapi ya asal bukan sembarangan saja kita menjelaskan ya. Kalau menjelaskan tidak dengan dalil-dalil ilmu atau tidak dengan tafsir-tafsir yang benar, itu ya orang yang dengarkan jangankan malu ya, sadar atas kesalahan itu nggak bakal. Seperti itu cara saya, Ustaz ya. Pak Ustaz ya, jelas kecewa, bahkan keluarga saya pun berkali-kali berupaya membunuh saya ya. Kakak saya yang alhamdulillah sudah mualaf semua, itu orang-orang yang mantan orang yang mau membunuh saya itu udah Islam semua. Ayah saya, apalagi ayah saya itu dikejar saya pakai linggis ya. Kakak perempuan saya Nuraini ya, itu ngejar saya pakai kalau kita bilang di sini pedang cakram ya, pedang yang lebarnya sejingkal, sedepa begini lebarnya, kepalanya kepala naga, kepala Garuda, panjang, musuh pakai ring ya, pakai anting-antingnya ujung pedangnya itu penggal sekali, itu udah hancur, sudah putus sudah. Itu saya dipotong dengan itu, untung saya cepat loncat ya, cepat refleks menghindar ya. Sekarang sudah mu'alaf. Orang-orang yang membenci saya itu rata-rata sudah mu'alaf. Ayah saya sendiri pas peresmian masjid Mu'alaf Ikhwanul Fikri, masjid yang saya bangun bersama dengan pemirsa pemirsa channel Filipus Christian, itu pada saat peresmian itu ayah saya pun sudah menyatakan diri untuk memeluk Islam. Ya, jadi baru 1 minggu ini ayah saya sudah mu'alaf. Silakan ke channel Filipus Christian mungkin ya, untuk bisa melihatnya. Saya meresmikan Musola Bina Mu'alaf Yatim Du'afa dan Disabilitas sekaligus setelah gunting pita. Di dalamnya ayah saya sudah menunggu dengan dengan seorang ustadz yang siap untuk mensyahadatkan ayah saya. Ya, jadi memang kalangan tidak menerima ya. Kalangan itu sangat menolak sekali keislaman saya ya. Mereka tahunya saya kan ke sana itu udah ada yang saya bocorkan ya, saya cuma pura-pura begitu. Malah kecewa mereka karena saya sudah beneran. Bahkan kalau dilihat dari sepak terjang saya itu sudah puluhan yang diislamkan. Waduh, lebih marah lagi mereka. Itu bukan pura-pura lagi, dia sudah serius ya. Karena memang catatan saya itu udah puluhan ya, Ustaz ya. Bahkan mungkin sudah lebih dari 50 yang saya islamkan ya. Lebih dari 50 orang. Dari awal tahun 2015 ke sini ya. Dari tahun 2015 ke sini itu sudah, kalau dihitung semua itu sudah, saya rasa sudah lebih dari 50 orang yang saya islamkan. Sorry. Yang Allah islamkan melalui budaknya, yaitu Filipus Christian ya, abdinya ya. Saya rasa begitu, Ustaz ya.